Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Andika alias Pendekar Slebor harus menghadapi 4 penguasa penjuru angin plus Cincung. Bisakah Andika menghadapi semua itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Baru saja Chin Liang menyelesaikan kalimatnya, hantu bisu kaki baja melepaskan senjata rahasia berbentuk kepingan uang logam yang diambil dari buntalannya. Wush, 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 wush. Chin Liang menjerit sekuat-kuatnya. Di telinga siapapun, jeritan tadi tertangkap laksana dentang kematian. Mata Andika kontan terbelalak melihat nasib yang diterima Chin Liang. Giginya bergelemetuk keras. Wajahnya mendadak terbakar matang. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kemarahan benar-benar telah tiba di puncaknya. Di depan mata kepala sendiri, sahabatnya telah dihabisi secara keji. Chin Liang! Teriak Pendekar Slebor sejadi-jadinya bersama seluruh otot di tubuhnya yang meregang. Akan kuhabisi kalian semua. Amukan Pendekar Slebor tak terbendung lagi. Lalu, Pendekar Slebor langsung melabrak hantu bisu kaki baja sebagai orang yang mula-mula akan dimusnahkannya. Seluruh kesaktian yang terpendam dalam tubuhnya kini membuncah keluar, membentuk cahaya keperakan menyelimuti tubuh. Seketika, jurus pamungkasnya langsung dikerahkan. Suatu jurus yang pernah diciptakan di lembah kutukan, memapak petir membabi buta. Melihat gelagat yang tak baik, 4 tokoh sesat yang tergabung dalam 4 penguasa penjuru angin cepat membentuk barisan tempur andalan. Dengan barisan ini, mereka masih bisa menyelamatkan nyawa hantu bisu kaki baja. Begitu Pendekar Slebor mendekat, kawan-kawan hantu bisu kaki baja langsung menyambar tubuhnya. Kemudian, mereka segera mengurung Andika yang telah mendarat kembali di tanah setelah berputaran beberapa kali. Namun begitu, tak luput, senjata lelaki buntung itu terhajar tinju maut Andika. Buntalan berisi pasir baja yang langka itu berhamburan bagai semburan gunung berapi. Puncak kekuatan Pendekar Slebor rupanya telah membuat butir-butir pasir itu menjadi panas membara. Cincung, bantu kami. Tindakan Andika sungguh membuat terperangah semua orang. Kenyataan itulah yang mendesak si pembawa badai untuk berteriak pada Cincung. Hiat! Dengan satu teriakan membahana, Cincung melompat ke tengah pertempuran. Pedang pusaka langit langsung dibabatkan ke tubuh Pendekar Slebor. Kesaktian yang terkandung dalam senjata itu menyebabkan pedang di tangannya memancarkan cahaya merah bara yang lebih terang dari sebelumnya. Dan gesekan pedang dengan udara menghasilkan bunga api yang terpecik ke segala arah. Zing! Sayang, yang dirangsek Cincung bukan anak kemarin sore. Apalagi seluruh kesaktian Pendekar Slebor keluar sampai pada puncaknya. Satu geseran kecil tubuhnya saja telah cukup menyelamatkan Andika dari tebasan kejam Cincung. Melihat serangannya gagal, Cincung langsung mencecar Pendekar Slebor dengan gempuran beruntun. Zing! 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 Berlipat gandanya kecepatan lelaki Tiongkok itu.
memaksa pendekar Slebor berkelit semampunya. Andai saja Cincung tak memegang pedang pusaka langit, gempuran seperti itu sudah pasti dapat dimentahkan kecepatan sakti warisan lembah kutukan milik pendekar Slebor. Tapi persoalan jadi lain jika ada pedang itu masih di tangannya. 4 sabetan membentuk putaran ke bawah di sekujur tubuh dapat dihindari Andika. Namun pada sabetan yang kelima yang begitu tipis jaraknya tak bisa lagi dielakkan, sehingga sret, bau kiri pendekar Slebor jadi terkoyak dalam diiringi keluhan tertahan. Tampak bagian kulit luarnya menghangus. Rasa sakit yang dideritanya lebih hebat daripada sambaran petir yang pernah menggores kulitnya kala menjalani pencempurnaan di lembah kutukan, dan ini sangat mengganggu pusat perhatiannya. Pada saat yang tak menguntungkan, mendadak pencuri jantung memanfaatkannya. Satu sambaran jari meluncur ke dada kiri pendekar Slebor. Seperti julukannya, tampaknya jantung Andika hendak didongkel keluar. Bus! Kalau saja selubung tenaga sakti di sekitar tubuh pendekar Slebor tidak lebih kuat daripada tohakan jari pencuri jantung, entah bagaimana nasib yang akan dialaminya. Tapi bukan berarti Andika tak mengalami luka. Tulang rusuk di dada kirinya saat itu terasa bagai diremukkan dari dalam. Pendekar muda itu menjerit keras-keras sehingga bumi bagai bergetar. Lalu tubuhnya terpuruk menimpa bumi menimbulkan suara berdebam. Boom! Selagi pendekar Slebor bergulingan kesakitan di tanah, Dewi Seribu Diri melepas sapuan selendangnya ke perut Andika. Cetar! Tubuh pendekar Slebor kontan makin menggila bergulingan di tanah. Kalau saja kekerasan hatinya untuk membantu nasib negeri Tiongkok tidak ada, sudah semenjak tadi kesadarannya hilang. Sementara itu, langit di atas kancah pertarungan mulai menebal. Arakan awan hitam bergombol memekati angkasa. Musim memang baru saja berganti. Hujan tidak lama akan segera membasahi bumi. Itu sudah dapat dipastikan, karena tak lama kemudian sarakan guntur terdengar mengekori kejap kilat di udara. Dan kini, rintik-rintik air pun mulai berlomba jatuh. Di antara serbuan bulir-bulir air hujan, pendekar Slebor menerima serbuan yang lain. Suatu serbuan telengas yang hendak merancah tubuhnya. Bagai kawanan serigala lapar tak memiliki belas kasihan, 5 lawannya melancarkan hantaman demi hantaman secara bergantian. Andika terpaksa berjuang di batas hidup dan mati dalam gelombang rasa sakit luar biasa. Penderitaan itu menyedot kesadarannya sampai pada titik paling bawah. Nyaris pada pendekar Slebor tak sadarkan diri sampai suatu ketika, jeger! Mendadak, satu kilatan lidah petir menyergap tubuh pendekar Slebor. Tenaga geledek raksasa itu demikian menyilaukan, memaksa kelima lawannya terhenyak beberapa tindak ke belakang. Saya menghindari terpaan cahaya petir yang kuat ke mata masing-masing. Saat itu, mereka semua sudah mengira kalau pendekar Slebor penghalang terberat ini telah tutup usia. Mana ada manusia yang bisa bertahan hidup di ganyang petir. Nyatanya, mereka salah duka. Karena memang sama sekali tak pernah tahu kalau dalam seluruh jaringan tubuh Andika tersimpan kekuatan mukjizat dari buah langkah yang pernah dimakannya di lembah kutukan. Mukjizat buah itu mampu menyerap berjuta-juta kekuatan tenaga geledek. Jauh di luar keyakinan mereka, tubuh pendekar muda itu tiba-tiba meregang bersama sinar menyilaukan di sekujur tubuhnya. Dari rebahannya, Andika segera bangkit bagai hendak meledak. Seketika, 4 penguasa penjuru angin takjub luar biasa menyaksikan peristiwa yang di luar jangkauan akal itu. Mata keempatnya terbelalak lebar-lebar. Seluruh keberingasan mereka mendadak terbang entah kemana. Tubuh pendekar Slebor kini makin bergetar hebat. Ketika serangkum petir menyambar tubuhnya kembali, terdengar erangan tinggi seakan hendak membelah langit. Kemudian, dari kedua telapak tangan pendekar Slebor mendadak membesit larikan menyilaukan sebagian
sebagai pelepas tenaga petir yang telah terkumpul di tubuhnya. Tak ada sekedipan mata, hantu bisu kaki baja dan pencuri jantung tersambar cahaya yang tak sempat dielakkan itu. Tubuh mereka langsung membesit sinar terang. Serta sinar itu menghilang, tubuh mereka pun tak berbentuk lagi, kecuali tumpukan abu hitam yang berhamburan tertimpa rintik hujan. Akankah sisa lawannya sanggup menghadapi kekuatan dahsyat Andika alias pendekar Slebor yang terbaru? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.